Siapa yang berani ngirimin kamu pesan seperti ini? Arya memberikan ponsel tersebut kepada Tiara. Tiara pun meraih benda tersebut, lalu membaca pesan yang Arya maksud. Ia juga terkejut. Setelah membaca isinya, ia sangat kesal karena dituduh telah mengganggu Bayu. Ia justru berusaha agar tidak bertemu lagi dengan laki-laki itu. Aneh banget ya mas, tuduhan yang gak masuk akal. Kapan aku mengganggu pria itu? Aku justru berusaha menghindar darinya. Tiara menggerutu setelah membaca pesan masuk di ponselnya. Kamu kenal siapa yang kirim pesan itu sayang? Tanya Arya. Enggak kenal mas. Aku juga gak tahu siapa istri Mas Bayu sekarang. Dulu aku dengar dia udah pisah dari cewek yang dinikahi diam-diam di belakangku. Setelah itu, aku gak pernah tahu lagi tentang kehidupannya. Tiara memberikan penjelasan kepada Arya. Kenapa dia berpikiran seperti itu? Apa mungkin mantan suamimu masih mengingatmu? Arya sangat kesal. Itu gak mungkin mas. Aku dan dia sudah tidak memiliki hubungan. Tiara tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara dirinya dengan Arya. Kita tidur aja yuk sayang. Arya tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Kamu kenapa mas? Kamu marah? Kamu gak percaya padaku? Tiara merasa aneh melihat sikap Arya yang tidak seperti biasanya. Aku selalu percaya padamu dan aku juga gak punya alasan untuk marah. Arya menarik selimut lalu menutupi tubuhnya. Kenapa sikap kamu beda mas? Kamu bersikap seolah-olah aku bersalah. Kamu tahu sendiri kalau aku memilih melahirkan di rumah ini untuk menghindari masa laluku. Kalau aku masih memikirkan Mas Bayu, untuk apa aku menerima dirimu? Tiara sedih karena Arya berbaring membelakangi dirinya. Arya menggeser posisinya menghadap ke arah Tiara. Ia meraih tangan wanita itu lalu memintanya mendekat. Aku udah bilang kalau aku sepenuhnya percaya padamu. Tapi aku gak yakin kalau mantan suamimu tidak mengingatmu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu mas? Laki-laki itu sudah mencampakkan diriku. Bagaimana mungkin dia masih mengingatku? Aku kecewa sama kamu mas. Tiara pun menepiskan tangan Arya lalu berbaring memunggunginya. Arya tidak tinggal diam. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti perasaan Tiara. Ia pun memeluknya dari belakang lalu mencium rambutnya. Ia menyesal memberikan tuduhan yang membuat istrinya itu bersedih. Kini, usia kehamilan Lisa memasuki 3 bulan. Sikap yang ia tunjukkan makin membuat hati Bu Sandra kesal. Dirinya ingin agar anak yang ia kandung akan menjadi penerus keluarga Bayu. Ia juga sering meminta sesuatu yang ia inginkan kepada Bayu. Semuanya merupakan barang-barang mewah. Ia selalu menjadikan kehamilannya sebagai alasan. Bu Sandra yang mengetahui hal itu makin yakin dengan niatnya terhadap Aditya. Bu Sandra tidak ingin terjadi kesalahan atau penyesalan di kemudian hari. Ia dan Pak Agus telah menjalankan rencana mereka yang tidak diketahui Bayu dan Lisa. Ia pernah memberitahukan tentang apa yang Lisa inginkan dari keluarga mereka. Tetapi Bayu dengan kasar langsung menyalahkan dirinya dan tetap membela Lisa. Ia makin khawatir melihat perubahan sikap putranya itu. Dia itu bukan wanita baik-baik, Bay. Tujuannya memasuki keluarga kita hanya demi harta. Bu Sandra memberikan pengertian kepada Bayu beberapa hari yang lalu. Jangan asal nuduh Lisa, Mi. Mami lupa kalau dia sedang mengandung anakku. Bayu langsung menaikkan suara di depan ibunya. Tapi itu kenyataan. Kalau itu memang benar, aku gak peduli. Dia wanita yang sangat aku cintai sekarang, dan dia juga calon ibu dari anakku. Kamu lupa dengan Adit, anak laki-laki yang lahir dari pernikahan sah, bukan zina. Maksud Mami apa? Mami seolah-olah menyalahkan anakku bersama Lisa. Aku gak suka kalau Mami berpikiran seperti itu. Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh wanita itu, Bay. Kamu berubah 100%. Saat bersama Tiara, kamu tidak pernah sekasar ini ke Mami. Tapi semenjak bersama dia, kamu berani membentak ibumu sendiri. Jangan sebut nama wanita itu lagi di depanku, Mi. Aku muak.
Bu Sandra sangat heran melihat perubahan Bayu. Ia kesal dan kecewa, juga sedih karena telah kehilangan sosok putra yang telah ia lahirkan ke dunia ini. Bayu kini berubah menjadi anak yang tidak menghargai ibunya. Bu Sandra kembali menyesali apa yang ia lakukan di masa lalu. Dirinya tidak pernah menyangka kalau kejahatan yang ia perbuat kepada Tiara kini menyisakan luka dan derita. Anak yang ia cintai telah berubah menjadi orang asing. Hari ini, Tiara dikagetkan oleh seorang wanita yang berkunjung ke rumah mertuanya. Hatinya sedikit kesal melihat penampilan orang yang tidak dikenal tersebut, mengenakan atasan tanpa lengan dan rok di atas lutut. Aku mau bertemu Arya. Sikapnya juga tidak sopan menurut Tiara. Suami saya lagi ngantor. Tiara menatap datar wanita itu. Anda siapa? Ada perlu apa dengan suami saya? Kapan Arya nikah? Kenapa dia tidak memberikan kabar? Wanita itu melontarkan pertanyaan. Kenapa Anda bersikap seolah-olah sangat dekat dengan suami saya? Tanya sendiri pada Arya. Minta dia menjelaskan siapa diriku untuknya. Tiara tidak mengerti kenapa wanita tersebut bersikap seolah-olah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Arya. Ia takut dan tidak ingin memikirkan hal-hal yang dulu pernah membuatnya menderita. Siapa sayang? Bu Widi menghampiri Tiara yang sedang berdiri di dekat wanita yang sedang mencari Arya. Ini Mi, ada yang cari Mas Arya. Tiara menunjuk ke arah wanita yang tidak dikenal itu. Tante Widi. Perempuan tersebut langsung menghampiri Bu Widi. Kamu siapa? Tanya Bu Widi heran. Arya sering cerita tentang tante. Kenalkan, saya Bella. Wanita itu menjabat tangan Bu Widi sambil menyebutkan namanya. Tiara tidak mengerti kenapa wanita yang mengaku bernama Bella tersebut mengenal ibu mertuanya. Hati Tiara makin tidak karuan saat Bella mengaku kalau Arya sering bercerita tentang Bu Widi kepada dirinya. Tiara pun tidak tinggal diam. Ia segera meraih ponselnya dari saku celana lalu menghubungi Arya. Ia makin bingung saat suaminya itu terkejut mendengar nama Bella. Kenapa kamu di sini? Tanya Arya kepada Bella setelah tiba di rumah orang tuanya. Untuk ketemu kamu. Jawaban Bella sangat datar. Saat ini mereka sedang berada di ruang tamu. Arya duduk di samping Tiara, sedangkan Bella di depan mereka. Untuk apa? Arya kembali bertanya. Aku kangen. Tiara sangat terkejut mendengar pengakuan Bella. Ia tidak terima kalau wanita lain merindukan suaminya. Ia tidak ingin lagi mendengar pembicaraan mereka. Ia pun meninggalkan kedua orang itu di ruang tamu. Kenapa Mami sangat membenciku, Mas? Tanya Lisa kepada Bayu dengan wajah sendu. Kamu tidak perlu memikirkan hal itu, sayang. Yang penting aku akan selalu ada untukmu. Bayu menggenggam jemari Lisa. Aku sedih karena Mami selalu membandingkan aku dengan istri pertamamu. Aku gak suka, Mas. Mami juga mengatakan tidak ingin punya cucu dariku. Lisa berniat agar Bayu makin membenci ibunya. Sayang, kamu harus tenang. Biarkan Mami berpikiran seperti itu. Bagiku, kamu segalanya. Aku menantikan kelahiran anak kita. Bagaimana kalau saat anak kita lahir, Mami tidak menganggapnya sebagai penerus keluargamu? Karena Mami pernah bilang kalau kamu memiliki anak dari Tiara. Aku sudah melupakan anak Tiara sejak kamu mengandung anakku. Anak yang ada dalam rahimmu akan menjadi penerus, juga pewaris keluargaku. Aku akan pastikan itu, sayang. Bayu meyakinkan Lisa. Kamu serius, Mas? Wajah Lisa langsung berseri-seri. Iya, sayang. Lisa sangat lega setelah mendengar penuturan Bayu. Ia ingin memastikan kalau anak yang ia kandung saat ini akan menjadi penerus dan pewaris keluarga Bayu. Ia menginginkan harta keluarga laki-laki itu. Sementara di tempat lain, Tiara kembali merasakan apa yang dulu ia alami saat masih bersama Bayu. Seorang wanita asing tiba-tiba hadir. Saat ia berpikir kalau Arya adalah pasangan terbaik untuknya, perempuan lain pun memasuki kehidupan rumah tangganya. Setelah kehadiran Bella beberapa hari yang lalu, Tiara memilih menjaga jarak dari Arya.
Ia sangat kesal karena selama ini suaminya itu tidak pernah bercerita tentang masa lalunya bersama seorang wanita. "Sayang, kenapa kamu diam aja beberapa hari ini?" Arya mendekati Tiara yang sedang memberikan ASI untuk anaknya. "Aku harus gimana, Mas? Aku harus terima kalau wanita lain merindukan suamiku. Kenapa selama ini kamu tidak pernah cerita tentang masa lalumu?" Tiara tidak kuasa lagi untuk menyimpan apa yang ia pikirkan. "Tapi Bella hanya teman lamaku, sayang, nggak lebih." "Tapi kenapa dia juga mengenal Mami? Dia juga mengaku kalau kamu sering bercerita tentang Mami padanya. Itu artinya kalau dia istimewa untukmu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu, sayang?" "Udah, Mas, aku nggak mau bahas ini sekarang. Lihat Arga, udah ngantuk." Tiara mengalihkan pembicaraan. Tiara tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Hatinya kembali dihadapkan pada situasi yang dulu membuatnya sulit membuka hati untuk laki-laki setelah disakiti Bayu. Suami yang ia anggap sebagai penyelamat dan berhasil membawanya keluar dari penderitaan, ternyata menyimpan kisah masa lalu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Tanpa diminta, air matanya pun jatuh membasahi pipi. Apakah Arya berhasil untuk kembali mendapatkan kepercayaan Tiara?